Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih? Alhamdulillah, ibu doakan anak ibu sehat semuanya ya. Buat mama-mamanya, ibu doakan semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu mau tanya nih, hari ini ada kegiatan apa ya di sekolah kita? Iya benar. Nah, nanti kita juga akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu apa judul dramanya? Iya benar, judul dramanya Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam cerita ini nanti kita juga akan ada yang berperan sebagai bapak petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita memulai acara dramanya, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu mau bercerita, tetapi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Tangan ke atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Nah, itu akan menceritakan drama tentang seorang petani yang sombong. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang pak petani dengan kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat, pak petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanaman-tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang. Sehingga membuat tanaman Pak Tani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang amat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang girang, berharap Pak Petani memberi sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu
menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu aku untuk merawat tanaman wortel ini. Kelinci pun menjawab, Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana, kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar. Pak Petani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberikannya. Kelinci pun menjawab, Mengapa kamu sangat kikir, Pak Petani? Semua tanamanmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya, mana mungkin tanaman wortelmu bisa tumbuh dengan sangat subur? Petani kembali menjawab, siapa bilang semua ini aku yang menanamnya, aku yang merawatnya. Setiap hari, mulai dari pagi hingga petang, sehingga tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Petani pun berkata, Jangan sombong seperti itu, Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya juga. Benar tidak, teman-teman? iya benar, betul itu Pak Petani, sahut tanaman lainnya yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Tak selang berapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor gajah, berkata, kelinci, ada apa ini kok ribut seperti ini? Coba jelaskan padaku. Tanya gajah dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Petani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerja kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah, gajah kembali menjawab, wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan untuk kamu. Nah, sebagai bentuk rasa bersyukur kita, ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang membutuhkan, agar kita bisa hidup untuk saling berbagi dengan yang lain. Wah, benar Pak Petani. Tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Sahut singa dan harimau.
Petani merasa tersudutkan oleh perkataan gajah. Hei gajah, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu, Pak Petani. Sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini, Pak Petani. Sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci pun mengambil sikap bijak dengan berkata, Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing. kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Petani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanamannya terendam air. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani. Mereka melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Lalu Pak Petani datang dan terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan tidak bisa terulang kembali. Nah, selesai sudah ceritanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu semua, dadah. Nah, anak-anak ibu, bagaimana cerita tadi? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangannya. Iya benar. Pertama, kita tidak boleh kikir dengan sesama. Kedua, kita tidak boleh sombong. Nah, dan ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan makhluk lainnya. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat penampilan dari teman-teman kita, yaitu penampilan gerak dan tari. Pasti anak ibu sudah tidak sabar bukan? Ingin melihatnya. Mari kita lihat bersama-sama.
Ibu akhiri cerita ini, Ibu mau bertanya lagi nih, apakah anak-anak Ibu dan bunda-bunda semua senang? Alhamdulillah, kalau semuanya senang. Bagaimana Bunda? Anak-anak kita tadi hebat-hebat bukan? Ternyata anak kita hebat-hebat dan juga pintar-pintar. Itu semua tidak lepas dari dukungan bundanya juga loh. Terima kasih atas dukungan kerjasamanya. Sebelum kita berpisah, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa kedua orang tua. Semoga orang tua kita dimudahkan rezekinya dan selalu dalam